Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang bersatunya kaum Yahudi dan kaum Quraisy untuk menyerbu kota Madinah. Semoga pembahasan pada kesempatan ini menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Pengusiran Bani Nadir dari Madinah merupakan titik penting dalam perselisihan antara kaum muslimin dan Yahudi. Kaum Yahudi sebenarnya sudah menetap di Madinah sejak ratusan tahun lamanya. Madinah merupakan negeri dan tempat kediaman tetap mereka. Tiba-tiba ada pendatang yang mengusirnya dengan cara yang buruk. Permasalahan tidak selesai dengan pengusiran mereka ke Khaybar, lalu kondisi kembali seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jiwa mereka telah dirasuki dendam kesumat kepada Nabi Muhammad SAW dan kebencian yang sangat terhadap Islam. Tidak ada lagi bagi mereka kecuali satu tekad, yaitu menuntut balas kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, serta menghancurkan agamanya. Dengan begitu, Jazirah Arab kembali dalam kekuasaan mereka, dan sekutu mereka dari golongan musyrik dan para penyembah berhala. Kesibukan utama mereka kini menyatukan orang-orang dan komponen yang ada di dataran Arab untuk berhadapan dengan Muhammad sebelum dia menjadi betul-betul besar dan menguasai seluruh Jazirah Arab, bahkan seluruh dunia. Berangkatlah Huyai bin Akhtab, Salam bin Abil Huqaiq, dan seluruh pembesar Yahudi untuk menyatukan orang-orang guna memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mereka datang ke Mekah mengajak Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW. Quraisy bertanya kepada Huyai tentang kaumnya. Huyai berkata, "Mereka aku tinggalkan di antara Khaybar dan Madinah, tengah menunggu kedatangan kalian untuk bersama-sama menyerang Muhammad." Mereka lalu menanyakan perihal Bani Quraidah. Huyai menjawab, "Mereka tetap tinggal di Madinah untuk melakukan tipu daya terhadap Muhammad dan membantu kita." Kaum Quraisy ingin mengonfirmasi ucapan mereka sebab agama Yahudi adalah agama yang menyeru kepada tauhid sebagaimana agama Muhammad. Namun mengapa kaum Yahudi juga memerangi Muhammad? Kaum Quraisy bertanya kepada para pendeta Yahudi, "Wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah ahli kitab yang pertama dan mempunyai ilmu pengetahuan tentang perselisihan kami dengan Muhammad. Lalu apakah agama kami lebih baik dari agamanya?" Para pendeta Yahudi menjawab, "Justru agama kalian lebih baik dari agamanya. Kalian lebih berhak dengan kebenaran daripadanya." Begitulah kata-kata penuh dusta, kesesatan dan kebodohan keluar dari mulut mereka, padahal mereka ahli kitab dan memiliki pengetahuan tentang kebenaran sang Nabi. Mereka menyatakan bahwa kemusyrikan lebih baik daripada ketauhidan dan berhala-berhala lebih mulia daripada Tuhan Muhammad. Bagaimana ini bisa terjadi padahal agama mereka melarang menyembah berhala dan menyeru pada kemuliaan budi pekerti? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibtu dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya." Kemudian orang-orang Yahudi pergi kepada Bani Ghatfan. Mereka mengajak suku itu untuk memerangi Rasulullah SAW. Mereka memberitahu bahwa mereka akan bersama-sama Bani Ghatfan memerangi Muhammad. Bahkan Quraisy pun telah berjanji setia untuk melaksanakan perang ini. Kaum Yahudi juga menjanjikan untuk Bani Ghatfan hasil panen kurma Khaybar selama setahun jika mereka berhasil mengalahkan Muhammad. Kabilah Ghatfan menerima ajakan itu, lalu mengajak kabilah Bani Asad, Bani Sulaim, Bani Sa'ad, Bani Fizarah, Bani Marwah, Bani Ashja, dan kabilah-kabilah Arab lainnya yang siap ikut dengan mereka. Hingga terkumpullah pasukan perang sebanyak 10.000 tentara.
Ini adalah jumlah yang sangat besar sepanjang sejarah Jazirah Arab. Laskar besar ini bergerak menuju Madinah di bawah komando Abu Sufyan bin Harb pada tahun ke-5 Hijriah. Tujuan mereka satu, menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya serta melenyapkan agama yang dibawa untuk selama-lamanya. Ketika Rasulullah SAW mengetahui kabar pasukan besar ini, beliau mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah tentang apa yang seharusnya dilakukan. Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri kami di Persia, jika kami merasa takut akan kedatangan musuh, maka kami membuat parit yang dalam untuk menghalangi mereka." Kaum muslimin takjub atas ide ini dan mereka menyetujuinya. Rasulullah SAW lalu memilih tempat di utara Madinah di belakang Bukit Sala. Bagian utara Madinah merupakan sisi yang terbuka yang bisa ditembus musuh. Adapun sisi Madinah yang lain terlindungi dengan kukuh dan kuat. Sisi selatan Madinah memiliki dataran tinggi dikelilingi perbukitan tinggi yang saling melekat. Tak ubahnya sebagai benteng pertahanan yang tangguh. Pegunungan Aqam berada di sisi timur, sedangkan sisi barat terdapat pegunungan Wabrah. Di sisi tenggara ada benteng Bani Quraidah yang akan menjaga bagian belakang pasukan Madinah. Tidak mungkin kaum muslimin diserang dari belakang kecuali jika Bani Quraidah berkhianat. Di antara Rasulullah SAW dan Bani Quraidah terikat sebuah perjanjian yang masih mereka pegang teguh. Meski saudara mereka dari kaum Yahudi lainnya telah melakukan pengkhianatan terhadap isi perjanjian. Salah satu isi perjanjian itu adalah mereka harus saling menjaga satu sama lain dan saling membantu di antara mereka terhadap keamanan Madinah. Rasulullah SAW menyeru para sahabat untuk menggali parit dan mengingatkan bahwa musuh semakin dekat. Beliau juga memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan patuh kepadanya, serta menjanjikan pada mereka kemenangan jika mereka bersabar dan bertakwa. Kaum muslimin menggali parit dengan cepat dan penuh semangat serta gigih. Rasulullah ikut serta dengan tangannya bekerja bersama mereka, mengangkat pasir, membesarkan semangat kaum muslimin dan mengajak mereka untuk melipat gandakan jerih payah. Kaum muslimin meminta bantuan Bani Quraidah dengan meminjam alat penggalian seperti linggis, cangkul dan sebagainya. Abu Bakar dan Umar bersama-sama mengangkat bebatuan menggunakan baju yang mereka pakai agar bisa lebih tangkas. Kaum muslimin berlomba dengan waktu untuk menuntaskan galian parit sebelum datangnya tentara orang-orang kafir. Orang-orang munafik bermalas-malasan dalam menjalankan perintah ini. Mereka beralasan tidak mampu bekerja berat dan pulang sembunyi-sembunyi ke rumah mereka tanpa sepengetahuan Rasulullah. Sementara orang-orang yang beriman, jika memiliki urusan mendesak, maka mereka menyampaikannya kepada Rasulullah dan meminta izin kepadanya. Jika urusan mereka selesai, mereka segera kembali ke tempat kerja penggalian. Rasulullah SAW berada paling depan dalam penggalian ini. Beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum muhajirin dan ansar. Kutuklah suku Adil dan Qarah yang telah membuat kami mengangkut bebatuan." Bersama kaum muslimin, Rasulullah SAW juga mendendangkan nasyid dan syair untuk mengobarkan semangat dalam bekerja. Nasyid yang mereka ulang-ulangi adalah syair Abdullah bin Rawahah. "Ya Allah, jika bukan karenamu, tiadalah kami mendapat petunjuk. Tidaklah kami bersedekah dan tidak pula salat. Maka turunkanlah ketenangan jiwa kepada kami. Tetapkan kaki-kaki kami saat berjumpa dengan musuh. Sungguh para musuh telah bersatu menyerang kami. Jika mereka menginginkan kerusakan, maka pasti kami tolak." Beliau mengangkat tanah sehingga warna kulit perutnya berubah menjadi seperti warna tanah. Kondisi ini terus berlangsung dan mereka jalani dalam cuaca yang sangat dingin dan kekurangan makanan. Persediaan makanan sangat tipis hingga mereka terpaksa mengikat batu di perut mereka untuk mengganjal rasa lapar. Rasulullah SAW senantiasa menyemangati dan menguatkan tekad mereka. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami bekerja bersama Rasulullah SAW menggali parit.
Aku mempunyai seekor kambing kurus. Lalu aku berkata dalam hati, alangkah baiknya jika kami membuatkan makanan dengannya untuk Rasulullah. Aku lalu menyuruh istriku menggiling gandum dan membuat roti. Kambing itu segera kusembelih dan kami panggang untuk Rasulullah SAW. Aku sudah menyembelihkan untukmu kambing dan membuat sedikit roti. Aku ingin engkau datang ke rumahku untuk makan bersama kami. Sebenarnya aku hanya ingin mengajak Rasulullah sendirian. Namun saat aku sampaikan hal tersebut, beliau setuju dan memerintahkan seseorang untuk memanggil para sahabat agar ikut makan di rumahku. Aku ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW datang lalu diikuti rombongan sahabat lainnya. Beliau lalu duduk dan kami keluarkan makanan. Rasulullah SAW mendoakan keberkahan dan mengucap asma Allah, kemudian beliau makan. Para sahabat lalu bergantian makan. Setiap selesai satu kelompok datang lagi kelompok lainnya, hingga seluruh sahabat yang menggali parit makan semua. Begitulah keberkahan yang Allah turunkan kepada para sahabat penggali parit. Allah memberkahi usaha keras mereka dan menghapuskan rasa lelah dan letih mereka. Demikianlah Allah menetapkan bahwa Rasulullah senantiasa menjadi pembawa rahmat yang mendapatkan petunjuk. Beliau tidak ingin makan sendirian dengan diam-diam dalam jamuan Jabir bin Abdullah. Ketika sore hari, saat Rasulullah SAW akan pulang dari penggalian parit, aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah," tetapi beliau mengajak semua yang bekerja bersamanya menggali parit. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, dia berkata, "Aku menggali salah satu sisi parit, lalu ada batu yang sangat keras, dan Rasulullah berada dekat denganku. Saat melihat aku kesusahan menghancurkan batu keras itu, beliau mengambil cangkul yang ada padaku, dan beliau hantam batu itu. Tiba-tiba ada kilat yang memancar dari bawah batu. Kemudian beliau pukul lagi, dan kilat keluar lagi. Aku pun bertanya, 'Demi bapakku dan ibuku, wahai Rasulullah, apakah itu yang memancar dari bawah cangkul saat engkau menghantamnya?' Beliau balik bertanya, 'Apakah engkau melihat cahaya itu, hai Salman?' Aku berkata, 'Ya, benar.' Beliau berkata, 'Cahaya yang pertama maknanya Allah perlihatkan kepadaku penaklukan negeri Yaman. Adapun yang kedua, Allah berikan kepadaku penaklukan negeri Syam dan Maghrib. Adapun yang ketiga, Allah tunjukkan kepadaku penaklukan negeri-negeri di timur.' Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwa para sahabat berkata, 'Mari berangkat ke tempat Salman.' Setiba di sana kami menemukannya kesulitan memecah batu. Rasulullah SAW bersabda, 'Biarkan aku yang memecahkannya.' Dengan mengucap basmalah, beliau hantam batu itu, lalu memancarlah cahaya yang terang. Beliau bertakbir dan berkata, 'Demi Allah sang pemilik Ka'bah, aku menyaksikan istana-istana Syam.' Kemudian beliau hantam lagi dan cahaya pun memancar. Rasulullah SAW bertakbir dan bersabda, 'Demi Allah sang pemilik Ka'bah, aku menyaksikan istana-istana Raja Persia.' Kaum munafik yang berada di sana berkata dengan mengejek, 'Kita sedang menggali parit untuk mempertahankan diri kita, dan dia malah menjanjikan kita istana-istana Persia dan Romawi.' Kaum muslimin menggali parit hingga selesai. Terciptalah parit yang luas dan dalam sehingga susah bagi kuda untuk menerobosnya. Batu-batu dan panah dikumpulkan di sebelah dalam Madinah, ditumpuk menyerupai tembok. Kaum wanita dan anak-anak diperintahkan naik ke atas benteng sehingga jadilah Madinah layaknya benteng yang kukuh. Rasulullah SAW kemudian bermarkas bersama pasukannya di kaki bukit Salah. Mereka membelakangi gunung tersebut dan menghadap musuh di seberang parit. Antara mereka dan musuh terdapat tanah yang berair lembab dan mengandung garam. Kaum Quraisy datang dengan bala tentaranya. Mereka berharap mendapati Muhammad di kaki bukit Uhud, tetapi beliau tidak di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Barisan depan pasukan orang-orang kafir tiba dan membangun kemah mereka. Pasukan gabungan Quraisy berjumlah 10.000 termasuk orang-orang Habsyi, suku Kinanah, dan penduduk Tihamah. Adapun sekutu Quraisy dari Ghatfan dan para pengikutnya dari penduduk Najd bermarkas di samping bukit Uhud.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah dan menghadapi musuh dari balik parit dengan membelakangi kaki Bukit Salah. Jumlah mereka 3.000 pasukan pejalan kaki dan 36 pasukan berkuda. Beliau bersama para tentaranya berkumpul di tempat tersebut. Beliau pancang kemah merahnya dan parit membatasi antara beliau dan musuh-musuhnya. Kaum Quraisy dikejutkan dengan pemandangan parit besar, sebab orang-orang Arab belum punya pengalaman perang seperti ini. Pasukan Ahzab, gabungan sekutu Quraisy, hanya bisa berdiri menatap parit kebingungan. Tadinya mereka datang ke Madinah dengan penuh keyakinan akan memenangkan perang dengan mudah. Lalu mereka dikagetkan dengan adanya penghalang alami yang mustahil dapat ditembus. Kedua pasukan saling mengawasi berhari-hari lamanya. Batalion tentara Ahzab mondar-mandir sepanjang parit siang dan malam, mencari-cari celah yang dapat mereka seberangi atau menunggu kaum muslimin lengah sehingga mereka dapat menyerbu. Akan tetapi kaum muslimin tidak pernah lengah walau sesaat. Setiap kali melihat gerombolan musuh yang mendekati parit, maka segera mereka sambut dengan hujan anak panah. Tidak ada pilihan lain bagi musuh kecuali mundur ke tempat semula. Muhammad bin Maslamah meriwayatkan, malam-malam yang kami lalui di parit tak ubahnya siang hari. Kaum musyrikin bergantian menyerang, mencoba menerobos parit. Terkadang Abu Sufyan bin Harb dan kawan-kawannya. Di hari lain Khalid bin Walid. Di hari berikutnya Amr bin As. Di hari lain Hubairah bin Ubay. Dan di hari lainnya Ikrimah bin Abi Jahal. Serta berikutnya Dirar bin Khattab. Cobaan kaum muslimin semakin memuncak, sampai orang-orang sangat ketakutan. Kedua pasukan memiliki regu pemanah. Mereka luncurkan anak-anak panah mereka jika ada yang hendak menyerang maju. Mereka beradu panah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas kudanya. Di saat yang genting seperti itu, Rasulullah memberi berita gembira. Beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh Allah akan mengangkat kesusahan ini. Aku berharap kita bisa bertawaf di Ka'bah dengan aman, dan Allah serahkan kepadaku kunci Ka'bah, serta Allah luluh lantakan kerajaan Persia dan Romawi, dan seluruh kekayaan mereka kita belanjakan di jalan Allah." Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya meyakini bahwa mereka hanya dapat berkemah di depan parit Madinah dalam waktu yang lama dan tidak berhasil mendapat apa-apa. Sementara cuaca sangat dingin dan menusuk tulang, mereka datang ke Madinah dengan impian kemenangan yang cepat dan gilang gemilang. Mereka membayangkan perang ini seperti perang Uhud, di mana mereka kembali dengan penuh kesombongan dan berbangga diri. Mereka mengira urusan dengan Islam dan kaum muslimin akan berakhir, tetapi ternyata mereka hanya bisa menatap Madinah dari balik parit hingga sebulan lamanya. Tentara Ahzab berkata, "Demi Allah, ini adalah taktik perang yang sangat jitu." Abu Sufyan dan Huyai bin Akhtab khawatir jika pengepungan berlangsung semakin lama, maka pasukan Ahzab akan bubar, sebab masing-masing kabilah akan kembali ke rumah mereka. Huyai memang telah menjanjikan hasil kurma dari Khaybar untuk Bani Ghatfan, tetapi apakah iming-iming imbalan itu dapat mengalahkan cuaca dingin dan lamanya penantian yang mereka derita? Jika pasukan Ahzab ini kembali pulang, maka bagaimana mungkin orang-orang Yahudi dapat membujuk mereka lagi untuk memerangi Muhammad? Jika pasukan Ahzab mundur, maka celakalah orang-orang Yahudi atas apa yang akan mereka terima dari pembalasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyai sangat khawatir kesempatan besar ini hilang begitu saja. Dia gusar sebab pasukan Ahzab mulai bosan, sedangkan tanah sekeliling mereka kering dan gersang. Mereka khawatir persediaan makanan tidak lagi mencukupi. Banyak unta dan kuda terancam mati sebab kelaparan. Huyai berpendapat bahwa tidak ada jalan untuk mendobrak Madinah melainkan lewat Bani Quraidah. Tetapi mereka terikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Huyai menemui Ka'ab bin Asad al-Qurazi, pemimpin Quraidah yang menjalin perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Ka'ab mengetahui kedatangan Huyai, dia mengunci rapat pintu bentengnya. Huyai meminta izin untuk masuk, tetapi Ka'ab tidak mau membukakan pintu untuknya. Dia pun berteriak dan berkata, "Betapa buruk engkau Ka'ab!
bukakan pintu untukku. Ka'ab menjawab, engkaulah yang buruk hai Huyai, engkau orang yang membawa celaka. Aku terikat perjanjian dengan Muhammad dan aku tidak mau melanggarnya, sebab aku tidak melihat dari Muhammad melainkan kejujuran dan kesetiaan. Huyai berkata, bukalah pintu, aku ingin bicara denganmu. Ka'ab membalas, aku tidak mau membukanya. Huyai berkata, demi Allah, engkau tidak mau membukakan pintu untukku, sebab tidak mau jasisah yang ada di rumahmu termakan olehku. Mendengar kata-kata itu, Ka'ab tersinggung dan marah lalu membukakan pintu untuk tamunya. Huyai lalu berkata, buruk sekali engkau, hai Ka'ab. Aku ini datang membawa kejayaan sepanjang masa dan lautan manusia. Aku membawa kekuatan Quraisy kepadamu, mulai dari pembesarnya hingga panglimanya. Dan mereka bermarkas di muara air dari Dumah. Aku juga membawa kekuatan Ghatfan bersama para pemukanya dan panglimanya. Mereka bertempat di lembah Nakma di samping bukit Uhud. Mereka semua telah berjanji dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempatnya hingga dapat menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya. Ka'ab membalas, demi Allah, engkau datang kepadaku membawa kehinaan seumur hidup dan awan kering yang tak berair. Ia memang mengeluarkan petir dan guntur, tetapi tidak memiliki air. Celakalah engkau hai Huyai, tinggalkanlah aku dan urusanku. Sungguh aku tidak melihat Muhammad melainkan orang yang jujur dan menepati janji. Huyai terus saja membujuk dan merayu Ka'ab sampai-sampai dia mau berjanji dan bersumpah kepadanya. Seandainya suku Quraisy dan Ghatfan pulang tanpa berhasil menghancurkan Muhammad, maka bawalah aku masuk ke dalam bentengmu, sehingga apa yang menimpamu menimpaku juga. Ka'ab bin Asad akhirnya bersedia mengkhianati perjanjiannya dengan Muhammad dan berlepas diri dari apa yang telah mereka sepakati bersama. Dia kehilangan akal sehatnya setelah Huyai menghasutnya dengan fanatisme keyahudiannya. Saat berita pengkhianatan ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mau memeriksa kebenarannya, maka diutuslah Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kabilah Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kabilah Khazraj, serta Abdullah bin Rawaha. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, pergilah sehingga kalian bisa mengetahui apakah benar atau tidak berita yang sampai kepada kita tentang pengkhianatan kaum Yahudi itu. Jika benar, berilah aku isyarat saja, sehingga aku bisa mengetahui dan jangan disebarkan ke semua orang. Namun, jika mereka tetap menepati kesepakatan bersama, maka sebarkanlah berita itu kepada semua orang. Para sahabat tersebut lalu mendatangi Bani Quraidah dan mendapati keadaan orang-orang Yahudi itu lebih buruk dari apa yang mereka dengar. Ketika utusan Rasulullah SAW berusaha untuk menyadarkan mereka untuk menghargai perjanjian, Ka'ab malah meminta agar saudara mereka dari kaum Yahudi Bani Nadir dikembalikan ke tempat tinggal mereka semula. Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan sekutu dekat Bani Quraidah terus menyadarkan mereka akan risiko pengkhianatan ini, bahwa mereka akan bernasib sama dengan Bani Nadir atau bahkan mungkin lebih buruk daripada itu. Akan tetapi rupanya lebih memilih untuk terus berkhianat, bahkan secara terang-terangan mencaci Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan sikap permusuhan. Mereka berkata, siapa itu utusan Allah? Tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad. Mendengar itu Sa'ad mencela mereka dan mereka membalas mencela Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah menasihati, tinggalkanlah perbuatan saling mencaci ini. Apa yang terjadi antara kita dan mereka lebih besar daripada saling mencaci maki. Ketiga sahabat yang diutus kembali menghadap Rasulullah. Mereka mengucap salam kepada beliau, kemudian berkata, suku Adal dan Qarah. Rasulullah SAW berkata, Allah Maha Besar, bergembiralah wahai kaum muslimin. Jelaslah gambarannya sekarang, sebab konspirasi telah terbongkar. Bani Quraidah adalah celah yang membuka jalan bagi pasukan Ahzab. Mereka akan masuk ke Madinah melalui arah belakang untuk menghabisi kaum muslimin. Kini Bani Quraidah telah memutuskan bantuan dan suplai mereka kepada kaum muslimin. Huyai kembali menuju Quraisy dan Ghatfan lalu menyampaikan janji Bani Quraidah yang sudah siap bergabung. Mereka sepakat untuk melancarkan serangan yang akan berlangsung 10 hari
di mana tentara Ahzab akan menyerbu mati-matian. Begitu pula Bani Quraidah dalam waktu 10 hari itu melakukan persiapan untuk melakukan serangan dari arah belakang. Strategi penyerangan mereka rupanya telah diketahui Rasulullah bahwa mereka akan menyerang kaum muslimin dalam waktu 10 hari dari 3 penjuru. Pasukan Ibnu Aqwar As-Sulami dari atas lembah, pasukan Uyainah bin Hisan dari samping, dan pasukan Quraisy pimpinan Abu Sufyan menyerang dari depan. Saat itu kaum muslimin benar-benar terjepit dan gusar. Mereka dilanda takut dan meyakini bahwa musuh akan datang dari atas dan bawah mereka. Berbagai prasangka dan keraguan mulai menjangkiti mereka. Orang-orang munafik yang gencar menebar propaganda dan hasutan. Sampai Mu'atib bin Qushair berkata, Muhammad telah menjanjikan kepada kita akan memperoleh kekayaan dari istana Kisra dan Persia dan Kaisar Romawi. Sementara saat ini tidak ada rasa aman pada diri kita meski sekedar untuk pergi membuang hajat. Seorang bernama Aus berkata kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah kaumnya, "Wahai Rasulullah, keadaan rumah kami terbuka dari sasaran musuh. Izinkanlah kami untuk pulang ke rumah kami, karena rumah kami berada di luar Madinah." Lalu turunlah firman Allah, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. Bisa jadi terbersit dalam hati kaum muslimin, bukankah lebih efektif jika dahulu Rasulullah menghabisi Bani Nadir daripada membiarkannya pergi bersama Huyai bin Akhtab? Namun beliau adalah Nabi penuh kasih sayang, Nabi yang menghargai kemanusiaan dan peradaban. Sungguh keadaan benar-benar genting. Pasukan Ahzab mulai menyelinap masuk melalui rumah-rumah Bani Quraidah. Ini adalah pengkhianatan terbesar. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat genting ini? Apakah saat ini waktu yang tepat untuk menghukum Bani Quraidah di tengah pertempuran yang akan meletus dan berkecamuk? Rasulullah mengkhawatirkan penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya mengalami rasa takut dan panik luar biasa. Pertempuran ini bisa jadi akan menjadi akhir dari kehidupan mereka. Rasulullah SAW ingin menguatkan bukti kecintaannya kepada mereka dan kota Madinah, meyakinkan mereka bahwa beliau akan menolong mereka sebagaimana beliau ingin juga menciptakan perselisihan di antara pasukan Ahzab itu. Huyai telah menjanjikan bagi suku Ghatfan hasil kurma Khaybar. Kemudian juga dia telah membujuk Bani Quraidah bergabung bersama mereka. Rasulullah ingin melepaskan persekutuan Ghatfan dan Quraisy dengan menjanjikan bagi Ghatfan sepertiga dari hasil kurma Madinah, asalkan mereka mau kembali dan meninggalkan Quraisy. Sebelum melaksanakannya, beliau meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah selaku pimpinan kaum Ansar. Beliau ceritakan niatnya dan mengajak keduanya bermusyawarah. Lalu keduanya berkata, wahai Rasulullah, apakah ini suatu urusan yang engkau sukai supaya kami melakukannya, atau sesuatu yang telah diperintahkan Allah sehingga kami harus mengerjakannya, atau ini hanya suatu urusan yang engkau lakukan untuk kami? Beliau bersabda, tidak, ini adalah urusan yang aku lakukan untukmu. Demi Allah, aku tidak melakukannya, melainkan aku telah melihat bangsa Arab telah serentak memanahmu dari satu panah dan mengepung kalian dari segala penjuru. Karena itu aku hendak memecahkan kekuatan mereka, dan semua itu kuserahkan kepadamu. Ini adalah momen luar biasa dari sejarah Rasulullah di saat beliau berbicara dengan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah.
Sungguh beliau adalah orang yang sangat penyayang kepada keluarganya dan lembut kepada orang-orang beriman, pemimpin yang penuh tanggung jawab dalam setiap kondisi, cerdas membaca keadaan dan sangat menjaga jiwa para prajurit dan kepentingan rakyatnya. Sejarah juga tertunduk kala mendengarkan seorang Sa'ad bin Mu'adz memberikan rasa tenang kepada Rasulullah SAW. Dia yakinkan Rasulullah bahwa kondisi internal kota Madinah tetap solid dan kukuh. Kaum Ansor tetap berdiri teguh di sisinya hingga titik darah penghabisan. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami dan mereka satu kaum dalam kemusyrikan dan menyembah berhala. Mereka tidak tergiur oleh buah-buahan kami kecuali apa yang dihidangkan atau lewat jual beli. Maka ketika Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberi petunjuknya kepada kami, lalu kami dimuliakan dengan menyertaimu. Lalu mengapa kami memberikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka melainkan pedang, hingga akhirnya Allah memberikan keputusan di antara kita dan mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Jika itu kehendakmu, maka kita akan jalankan." Saat lalu mengambil lembaran yang berisi butir-butir perjanjian dengan suku Ghatfan. Lalu dia hapus apa yang ada di dalamnya, kemudian berkata, "Kami telah siap sedia berperang." Demikianlah saat mengikrarkan kepada Rasulullah sikap kaum Ansar yang terus berada di sisinya. Satu barisan dan komando di bawah perintah beliau, tanpa rasa takut dan keraguan, tanpa penyesalan dan bukan tanpa perhitungan. Semuanya dilakukan atas dasar keimanan yang mengakar kepada Allah dan Rasul-Nya. Sikap yang ditunjukkan kaum Ansar bukan lagi sikap politik atas konsekuensi janji setia dalam bai'at Aqabah. Akan tetapi, relasi yang terjalin antara kaum Ansar dan pemimpin Madinah saat ini telah beralih pada hubungan keimanan yang sangat tinggi kepada Allah dan keinginan sungguh-sungguh akan mati syahid, dan bukan sekedar komitmen atas janji untuk memberikan pembelaan dan pertolongan. Mulailah pasukan Ahzab bergerak dan bersiap-siap menyerbu. Mereka berangkat dengan kuda mereka hingga melewati perkampungan Bani Kinanah. Mereka berkata, "Bersiap-siaplah wahai Bani Kinanah untuk bertempur. Kalian akan lihat siapa kesatria perang hari ini." Mereka merangsek maju. Kuda semakin dipacu untuk mencari bagian sempit dari parit agar dapat diseberangi kuda-kuda. Lalu sampailah mereka di Sabkhah, antara terusan parit dan Bukit Salah. Ali bin Abi Thalib maju bersama beberapa kaum muslimin untuk menghalau pasukan berkuda yang berhasil menerobos. Pasukan berkuda musuh berhadapan dengan Ali dan pasukannya. Di antara mereka terdapat Amr bin Abdul Wud. Amr adalah jagoan perang kaum musyrikin yang ikut dalam perang Badar, tapi terluka parah hingga tidak bisa mengikuti perang Uhud. Pada perang kali ini, dia datang dengan memakai tenda khusus agar orang-orang mengetahui keberadaannya. Amr adalah seorang yang kuat dan perkasa, di mana tak ada orang Arab berani melawannya. Dia sangat percaya diri meski sudah berumur 90 tahun. Pada usia itu, dia masih gagah, gesit dan penuh gelora. Amr menghentikan kudanya dan berteriak, "Siapa yang bersedia melawan aku?" Ali bin Abi Thalib maju dan berkata kepadanya, "Hai Amr, bukankah engkau pernah bersumpah bahwa tidak ada satu orang pun dari kaum Quraisy yang memberimu dua pilihan, kecuali engkau pasti memilih salah satunya?" Amr berkata, "Ya benar." Ali berkata, "Sungguh aku mengajakmu beriman kepada Allah, Rasulullah dan masuk ke dalam Islam." Amr menjawab, "Aku tidak membutuhkan itu." Ali berkata, "Jika demikian, aku mengajakmu berduel." Amr berkata, "Mengapa begitu hai anak saudaraku? Demi Allah, aku tidak suka membunuhmu." Ali membalas, "Tetapi demi Allah, aku ingin membunuhmu." Amr menjadi marah lalu turun dari kudanya. Dia penggal kepala kudanya, lalu dia hantam mukanya. Kemudian dia menghadap Ali dan mulai bertarung. Pertarungan berjalan sengit. Lalu sebuah serangan merobek perisai Ali dan kepala Ali terluka sabetan pedang Amr. Hal itu membuat Amr menyerbu Ali dengan serangan cepat bersusulan.
Ali melangkah mundur dan memperdaya Amr seolah-olah ada yang menyerangnya dari belakang. Saat Amr menoleh ke belakang, secepat kilat Ali menebas betis Amr. Amr mencoba membalas dengan menghantam Ali, tetapi dia jatuh terhuyung. Saat itulah Ali dapat membunuhnya. Melihat Amr tewas, pasukan yang datang bersamanya berbalik mundur. Kuda-kuda berlarian, sedang Ikrimah bin Abu Jahal membuang tombaknya sebab terguncang kematian Amr. Pada waktu ini pula Sa'ad bin Mu'adz terkena anak panah yang melukai nadi lengannya. Anak panah itu dilepaskan oleh Hibban bin Ariqah dengan berkata, "Rasakan anak panahku, aku adalah Ibnu Ariqah." Sa'ad berkata, "Semoga Allah menenggelamkan wajahmu ke dalam api neraka." Sa'ad lalu berdoa, "Ya Allah, jika masih ada perang melawan Quraisy yang engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku agar bisa memerangi mereka. Sungguh tidak ada kaum yang paling senang aku perangi melainkan kaum yang menyakiti utusanmu, mendustai dan mengusirnya. Jika memang inilah perang terakhir antara kami dan mereka, maka jadikanlah peperangan ini sebagai sebab mati syahidku. Dan janganlah engkau mematikan aku sebelum engkau bahagiakan aku dengan kehancuran Bani Quraidah." Di hari berikutnya kaum musyrikin kembali bersiap-siap. Mereka kerahkan prajurit terbaik mereka dan dibagi dalam beberapa batalion. Mereka siapkan batalion tangguh untuk menghadapi Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat Khalid bin Walid. Namun kaum muslimin berdiri gagah menghalau mereka meski malam telah berlangsung. Rasulullah SAW dan para sahabat sama sekali tidak mampu meninggalkan tempat mereka. Bahkan mereka tidak bisa sholat zuhur, asar, maghrib sampai isya hingga Allah mengembalikan kaum musyrikin. Setelah malam semakin larut, barulah kedua pihak kembali ke tempat masing-masing. Ketika Rasulullah telah tiba di tempat kemahnya, beliau memerintahkan Bilal mengumandangkan azan. Setelah azan, Bilal melakukan iqamah untuk salat zuhur. Kemudian dia iqamah untuk setiap salat mereka yang tertinggal dan Rasulullah bersama kaum muslimin melaksanakan salat. Kemudian pengkhianatan besar pun terjadi. Bani Quraidah hendak menyerang tiba-tiba kota Madinah pada malam hari. Kabar ini sampai kepada Rasulullah. Beliau lalu memerintahkan Salamah bin Aslam bersama 200 orang prajurit dan Zaid bin Harithah bersama 300 orang prajurit untuk menjaga kota Madinah. Rasa takut terhadap keselamatan anak-anak dan perempuan dari pengkhianatan Bani Quraidah melebihi rasa takut terhadap serangan Quraisy dan Ghatfan. Kaum musyrikin mengepung kaum muslimin sampai mereka jadikan barisan pasukan mereka bagai benteng yang kokoh. Mereka berada di segala penjuru hingga kaum muslimin kebingungan tidak bisa mengetahui keberadaan mereka di hadapan batalion musuh. Mereka juga tidak tahu apakah laskar musuh sudah betul-betul menguasai Madinah atau belum. Kondisi semakin sulit dan genting sehingga Rasulullah berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, aku meminta kepadamu atas janji yang telah engkau berikan kepada kami. Ya Allah, angkatlah kejahatan mereka dari kami. Tolonglah kami atas mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali engkau." Kaum muslimin datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa kami baca untuk menenangkan hati? Sungguh napas-napas kami seakan sudah naik sampai kerongkongan." Rasulullah bersabda, "Iya, bacalah. Wahai Allah, tutupilah aurat-aurat kami dan selamatkanlah kami dari ketakutan kami." Rasulullah SAW dan para sahabat dikepung selama lebih dari 10 hari hingga setiap orang betul-betul merasakan penderitaan dan kesempitan. Rasulullah hendak menghadapi musuhnya dengan kecerdasan dan siasat perang di samping dengan kekuatan militer dan keberanian. Lalu datanglah seseorang bernama Nu'aim bin Mas'ud dari suku Ghatfan. Dia berkata, "Wahai utusan Allah, sesungguhnya aku telah masuk Islam dan kaumku tak satu pun yang tahu akan keislamanku. Maka perintahkanlah kepadaku sekehendakmu apa yang harus kulakukan." Nabi SAW berkata, "Engkau ini hanya seorang diri. Berbuatlah semampumu agar terjadi kesalahpahaman antara mereka, karena perang itu adalah tipu daya." Maka berangkatlah Nu'aim bin Mas'ud menuju Bani Quraidah.
Pada masa jahiliyah dia memiliki tali kekerabatan dengan mereka. Dia berkata, "Wahai Bani Quraidah, kalian tahu akan kecintaanku kepada kalian, khususnya antara diriku dengan kalian." Mereka berkata, "Engkau benar, tidak ada hal yang meragukan darimu." Nuaim berkata, "Sungguh orang-orang Quraisy dan Ghatfan tidaklah sama dengan kalian. Negeri ini adalah negeri kalian. Disinilah tempat harta, anak dan istri kalian tinggal. Kalian tidak bisa berpindah darinya ke daerah lainnya. Kaum Quraisy dan Ghatfan ini datang kemari untuk menyerang Muhammad dan pengikutnya, sedangkan kalian telah membantu Quraisy dan Ghatfan untuk menyerangnya. Padahal negeri, harta, dan istri mereka tidak bersama mereka. Jadi mereka tidak sama dengan kalian. Jika mereka menang, maka itu keberuntungan mereka. Namun jika tidak, mereka akan ke negeri mereka dan meninggalkan Muhammad juga kalian. Muhammad pun akan mudah membalas perbuatan kalian. Kalian tentu tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Maka janganlah kamu ikut-ikutan memerangi Muhammad hingga kalian meminta mereka memberikan jaminan dengan menyerahkan para pemuka mereka. Para tokoh yang dijadikan jaminan haruslah kalian pegang sebagai bukti bahwa mereka betul-betul akan berperang bersamamu melawan Muhammad hingga selesai." Mereka berkata, "Sungguh pendapatmu benar." Kemudian Nuaim menemui orang-orang Quraisy. Di sana dia menghadapi Abu Sufyan dan beberapa pembesar Quraisy, lalu berkata kepada mereka, "Kalian sudah tahu betapa cintanya aku kepada kalian dan betapa bencinya aku kepada Muhammad. Sungguh aku mendengar kabar yang menurutku sangat penting untuk kusampaikan kepada kalian. Ini adalah nasihat untuk kalian, maka rahasiakanlah." Mereka berkata, "Baiklah, akan kami lakukan." Nuaim berkata, "Sungguh orang-orang Yahudi itu merasa menyesal atas pengkhianatan mereka terhadap Muhammad dan para sahabatnya. Mereka mengirimkan surat kepadanya yang isinya, 'Kami sangat menyesal atas apa yang telah kami perbuat. Apakah engkau senang jika kami membawa para pemuka dari Quraisy dan Ghatfan, lalu kami serahkan kepadamu untuk kalian bunuh? Kemudian kami akan bersamamu untuk melawan sisa-sisa mereka hingga mereka binasa.' Muhammad lalu mengirimkan pesan bahwa dia menyetujuinya. Maka jika orang-orang Yahudi itu meminta jaminan sebagai sandera, janganlah kalian serahkan walau seorang pun kepada mereka." Kemudian Nuaim pergi ke Bani Ghatfan dan berkata, "Wahai orang-orang Ghatfan, sesungguhnya kalian adalah keluarga dan asal keturunanku dan orang-orang yang paling aku cintai. Aku tidak melihat kalian akan meragukan kejujuranku." Mereka berkata, "Engkau benar, tidak ada keraguan kami atasmu." Nuaim berkata, "Jika demikian, rahasiakanlah apa yang kusampaikan." Mereka berkata, "Kami akan lakukan itu. Ada yang hendak engkau sampaikan?" Nuaim mengatakan kepada mereka sebagaimana yang dia katakan kepada Quraisy, memperingatkan mereka sebagaimana dia memperingatkan Quraisy. Pada malam Sabtu, Abu Sufyan dan para pemimpin Ghatfan mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa orang Quraisy dan Ghatfan kepada Bani Quraidah. Mereka berkata, "Kami tidak bisa lagi berlama-lama di sini. Kaki dan sepatu kami telah rusak. Segeralah bergabung bersama kami untuk menghancurkan Muhammad dan kita tuntaskan persengketaan kita dengannya." Orang-orang Bani Quraidah membalas, "Hari ini adalah hari Sabtu. Ini adalah hari di mana kami tidak mengerjakan apapun, dan kalian sudah mengetahui apa yang menimpa orang-orang sebelum kami ketika melanggar larangan di hari Sabtu. Di samping itu, kami tidak akan berperang bersama kalian kecuali jika kalian memberi jaminan dengan menyerahkan beberapa orangmu kepada kami. Mereka tetap berada dalam pengawasan kami sampai kita menghancurkan Muhammad. Kami khawatir jika kalian mengalami kekalahan, maka kalian segera kembali ke negeri kalian dan meninggalkan kami di sini dengan Muhammad, sedangkan kami tidak mampu melawannya." Ketika para utusan kembali dan menyampaikan reaksi yang diberikan Bani Quraidah, orang-orang Quraisy dan Ghatfan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya apa yang dikatakan Nuaim benar adanya. Sampaikan kepada Bani Quraidah
bahwa kita sekali-kali tidak akan menyerahkan kepada mereka walau seorang pun. Jika kalian memang ingin berperang, maka keluarlah dan berperanglah. Bani Quraidah lalu berkata, demi Allah, apa yang diperingatkan Nu'aim adalah benar. Apa yang mereka inginkan hanya agar kita berperang. Jika mereka mendapatkan kesempatan untuk menang, maka akan mereka lakukan. Namun jika tidak, mereka akan pulang ke negeri mereka dan meninggalkan kita berperang sendirian melawan Muhammad di Madinah. Bani Quraidah menyampaikan balasan mereka pada Quraisy dan Ghatfan. Sesungguhnya demi Allah, kami tidak akan berperang bersama kalian melawan Muhammad hingga kalian memberikan jaminan. Namun mereka menolak. Abu Sufyan kembali menegaskan kepada Bani Quraidah, kami mesti memerangi Muhammad besok pagi. Jika kami sudah mulai menyerang dan kamu tidak bersama kami, maka tidak ada lagi persekutuan kami dengan kalian. Maka kami akan menyerang kalian terlebih dahulu sebelum menghancurkan Muhammad. Ketika mendengar ancaman Abu Sufyan, Bani Quraidah mengatakan mereka tidak akan mungkin melanggar aturan hari Sabtu dan mengingatkan juga tentang jaminan yang harus dia berikan. Malam itu Abu Sufyan terus berpikir apa yang harus dia perbuat. Dia kemudian berbicara kepada suku Ghatfan, tapi ternyata mereka pun sudah dijangkiti keraguan untuk menyerang Muhammad. Bani Ghatfan tergiur oleh janji Muhammad untuk memberikan pada mereka sepertiga dari hasil kurma Madinah. Meskipun pada kenyataannya perjanjian ini belum disepakati. Demikianlah Allah mencerai-beraikan mereka. Pada saat inilah Allah melakukan campur tangannya. Saat semua ikatan musuh telah terputus, kepercayaan telah hilang, urat-urat menegang, dan jiwa dipenuhi rasa jenuh sebab lamanya penantian. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirimkan kepada mereka angin topan di malam yang dingin menusuk dan gelap gulita. Peralatan masak mereka tercampakkan, perbekalan mereka berantakan, pelita-pelita mereka berpadaman, dan kemah-kemah mereka beterbangan. Semua itu membuat hati mereka takut dan panik. Di tengah kekalutan itu, mereka menyangka kaum muslimin menggunakan kesempatan untuk menyerang mereka. Seorang di antara mereka bernama Tulaihah bin Khuwailid berkata, sungguh Muhammad telah menjatuhkan siksaan atas kamu, maka selamatkanlah dirimu masing-masing. Saat kabar perselisihan musuh dan kekacauan yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka sampai kepada Rasulullah, beliau berkata, adakah di antara kalian yang berani melihat kondisi musuh sekarang, lalu kembali memberitakan kepadaku? Aku akan berdoa kepada Allah agar kelak dia menjadi kawanku di surga. Tidak satupun yang mau berdiri sebab teramat takut, lapar, dan dingin. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Hudzaifah bin Yaman dan berkata kepadanya, pergilah engkau ke kumpulan musuh dan lihat apa yang mereka lakukan, dan jangan lakukan apapun hingga engkau kembali. Hudzaifah pun pergi menuju perkemahan musuh. Saat itu angin topan dan tentara Allah lainnya telah mengamuk dengan hebatnya. Mereka tidak lagi memiliki peralatan memasak, tak ada api yang menyala, dan tak satupun tenda yang tegak. Abu Sufyan berkata, wahai kaum Quraisy, hendaklah setiap orang memperhatikan siapa kawan yang duduk di sampingnya. Mendengar itu, Hudzaifah dengan cepat memegang tangan orang yang ada di sampingnya seraya bertanya, siapa engkau? Orang di sampingnya itu langsung menjawab, Fulan bin Fulan. Abu Sufyan berkata, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian tidak bisa lagi bertahan di tempat ini. Kuda-kuda dan alat pengangkut kita telah binasa. Bani Quraidah telah meninggalkan kita, dan juga sudah kita dengar apa yang mereka katakan. Ditambah lagi angin kencang yang menghantam kita seperti yang kalian lihat. Tidak ada lagi peralatan masak. Semua api telah padam dan tidak ada lagi kemah yang tegak berdiri. Maka mari kembalilah, karena aku akan pulang. Abu Sufyan segera menuju untanya, melepaskan ikatannya, lalu duduk di atasnya. Kemudian dia menderum untanya kembali ke Mekah. Kabilah Ghatfan mendengar kabar apa yang dilakukan kaum Quraisy. Mereka pun memutuskan kembali ke negeri mereka. Hudzaifah kembali menghadap ke Rasulullah dan melaporkan apa yang dia saksikan. Saat pagi menjelang,
kaum muslimin melihat tempat musuh dan ternyata tidak seorang pun berada di sana. Mereka betul-betul yakin bahwa kemenangan ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka semakin bertambah dan terus bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi para sahabat dan berkata, "Mulai sekarang kitalah yang akan memerangi mereka dan mereka tidak akan memerangi kita lagi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertakbir, mengangkat suara yang diikuti para sahabatnya dengan berkata, "Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha benar janjinya, yang menolong hambanya, yang memberi kekuatan pada tentaranya dan menghancurkan pasukan Ahzab seorang diri, maka tiada sesuatu sesudah dirinya." Sungguh perang ini adalah perang urat saraf, perang ketabahan dan perang kesabaran serta pembuktian keimanan sejati. Adapun orang-orang Yahudi Bani Quraidah ditinggalkan begitu saja oleh sekutu mereka untuk berhadapan dengan sang singa. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah kisah bersatunya kaum musyrikin dan kaum Yahudi untuk menyerbu kota Madinah. Meski mereka telah menyiapkan puluhan ribu pasukan untuk menggempur kota Madinah, namun mereka tidak mendapatkan kemenangan sedikit pun. Justru mereka pulang dengan tangan hampa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.